Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, teman-teman, teman yang menginspirasi saya, teman sahabat ilmu dan sahabat karakter. Masih ingat kan definisi friend? Kalau mother, ibu, itu punya love, punya care. Jadi ibu itu punya cinta, punya kepedulian merawat Anda. Kalau father itu punya love, punya fear. Jadi bapak Anda itu punya cinta dan Anda takuti karena berwibawa. Kalau sister itu punya love, punya help. Jadi saudara perempuan Anda itu punya cinta kepada Anda dan punya pertolongan kepada Anda. Kalau brother itu punya love dan punya fight. Sama saudara laki-laki kadang-kadang Anda bertengkar tapi dia punya cinta. Nah, kalau friend itu punya love, punya care, punya fear, punya help, dan punya fight. Jadi mother, father, dan sister yang punya komplit itu berarti mother yang friend, father yang friend, dan sister yang friend. Oke, friend, aku mau beri bingkisan hadiah untuk Anda. Mungkin berguna untuk menghadapi sedikit ketakutan yang Anda akan alami lagi nanti. Apa itu? Menghadapi komplain, menghadapi keluhan nasabah kepada Anda, keluhan teman-teman Anda, teman kerja di kantor, atau teman bermain, keluarga, sahabat, yang semuanya mengeluh kepada Anda, mengeluh tentang Anda, langsung ya, face to face. Nah, kita bedakan di sini. Yang komplain ke Anda itu harus ada transaksi dong, ada jual beli dong, atau dia prospek calon yang Anda incar. Jadi selama tidak ada transaksi, selama nggak ada jual beli, ya kan, Anda dengan nasabah kan ada, Anda melayani nasabah bayar Anda dengan teman, ada jual belinya, ada transaksinya. Itu yang saya maksud sebagai komplain atau keluhan. Kalau di luar itu, komen-komen orang lain, abaikan aja, ya kan? Abaikan aja, namanya aja orang lain. Kalau yang saya sebutkan tadi, nasabah, teman, keluarga, sahabat, itu bukan orang lain, orang kita itu. Teman-teman, komplain itu bikin kau dewasa. Komplain itu bikin kamu dewasa.
pahit memang, tapi bagaikan jamu, bagaikan pil, itu dibuat untuk membuat Anda sehat, untuk membuat Anda kuat. Komplain itu dirimu, kepada dirimu atau kepada perilakumu, no problem lah. Kalau kepada perilakumu, tidak mengurangi percaya diri Anda, tidak mengurangi harga diri Anda, tenang aja. Yang dikomplain perilakunya. Jangan anggap komplain itu sebagai keluhan negatif apapun itu. Komplain merupakan umpan balik yang jujur, ya kan, karena tadi dia itu ada transaksi dengan Anda, ada urusan dengan Anda, jadi itu merupakan umpan balik. Kita bisa tahu kekurangan kita apabila ada orang kita, bukan orang lain ya, orang kita komplain ke kita, orang saya komplain ke saya, kita lebih tenang saat menghadapi orang marah. Jangan defensif, latih kesabaran. Sabar itu perlu latihan, bukan teori. Jadi saat ada orang marah kepadamu, itu saat-saat kamu latihan. Sabar itu nggak bisa diomongin. Sabarlah kamu seperti ini, nggak bisa. Sabar itu harus latihan. Jika kalau hari ini kamu belum ada orang marah kepadamu, cari atau tunggu ada orang marah kepadamu. Lalu Anda bilang, ini saatnya latihan gitu. Latihan semakin banyak, Anda semakin matang. Oke? Belajar mendengar dengan empati. Aktif mendengarkan tanpa langsung membantah. Banyak orang nih mendengar untuk menjawab. Jadi Anda jangan ikut aliran itu. Mendengarlah untuk mendengar. Apa keluhannya? Dengerin. Itu tandanya Anda dewasa emosional. Pernah dengar kan? Kecerdasan emosional. Disinilah tempatnya. Sudah IQ-nya tinggi, EQ-nya juga tinggi, emotional quotient-nya tinggi. Teman-teman, pola pikir berkah, bukan musibah. Orang matang memandang komplain sebagai berkah, bukan bencana. Peluang untuk berkembang. Alhamdulillah ada yang komplain. Saya tunggu-tunggu orang komplain gitu. Fokus pada teori, bukan cari kambing hitam. Fokus pada solusi, bukan cari kambing hitam. Ini komplain seperti ini, berarti solusinya apa ya? Uang atau ilmu, bukan cari siapa yang salah, bukan saya itu. Jangan, saya adalah solusi, bukan problem. Gitu aja, no problem, only solution, gitu aja kan. Meningkatkan problem solving. Apa maksudnya ini? Komplain itu kan intinya kan ada ekspektasi, ada realita. Nah, di antara realita dan ekspektasi itu ada selisih,
ada ekspektasi yang belum terpenuhi, jadi ada gap di sini. Nah, identifikasi masalah itu, masalahnya apa, cari solusinya, gitu. Jadi meningkatkan kemampuan Anda untuk mencari solusi. Jadi belanja masalah aja, perbanyak masalah aja, nanti semakin banyak masalah, semakin Anda pinter memberikan solusi. Evaluasi diri. Tiap malam Anda merenung sebelum tidur, hari ini aku berbuat baik apa ya? Hari ini aku salah apa ya? Itu semakin meningkatkan kedewasaan Anda. Menerima kekurangan. Jadi begini teman-teman, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya Andra and the Backbone. Percaya diri bukan harga diri. Perbaiki diri tiap hari, bukan masalah dia ini. Ini bukan tentang dia, tapi tentang saya. Saya yang lebih baik setiap hari. Kan dianjurkan kan dalam agama Islam. Siapa yang lebih baik hari ini dari kemarin? Dia yang baik. Dia beruntung. Tapi kalau dia yang sama hari ini dengan kemarin, itu bukan orang yang beruntung. Apalagi orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin. Itu aja. Semakin kita memikirkan alasan orang lain komplain dan tertujunya ke harga diri, semakin kita tidak dewasa. Tapi semakin kita sering memikirkan bagaimana perbaikan yang bisa kita lakukan, semakin kita sukses. Yang terakhir, kadang komplain itu bukan untuk Anda, kadang itu untuk kantor Anda. Cuma ketika nasabah itu datang, adanya Anda di kantor, ya kan? Yang dikomplain adalah ternyata bagian lain, bukan bagian Anda. Yang dikomplain ternyata atasan Anda, bukan Anda. Begitu juga kalau di rumah, yang dikomplain itu sebenarnya istri Anda, yang dikomplain itu anak-anak Anda, bukan Anda. Terima dulu aja, dengerin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.